peserta Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan bercerita kisah Judada dan Raja Hongxi. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di pesisir Laut Singkawang, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hongxi. Raja Hongxi memiliki sifat yang adil dan bijaksana. Tapi, di balik sifat adil dan bijaksana, ia menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Itu dikarenakan ia dan permaisurinya belum dikaruniai anak seorang pun. Hari terus berlalu. Terlihat sang permaisuri sedang duduk di taman. Lalu muncullah kupu-kupu yang terbang mengitari sang permaisuri. Kupu-kupu itu berkata, "Hai permaisuri yang cantik, bagaimana mungkin kupu-kupu bisa berbicara? Jangan takut, aku adalah kupu-kupu yang membawa kabar gembira bagimu." "Kabar gembira apakah itu, wahai kupu-kupu?" "Pergilah permaisuri ke pulau seberang kerajaan ini. Di sana nanti permaisuri akan bertemu dengan Judada. Judada bisa mengabulkan apapun yang permaisuri minta." Setelah percakapan permaisuri dan kupu-kupu, permaisuri segera masuk dan menemui raja. Dengan setengah berlari, ia memasuki ruangan. Awalnya, sang raja tidak setuju karena ia mengetahui Judada adalah raksasa yang jahat. Karena kejahatannya, ia dikurung di sebuah pulau yang sunyi dan gelap. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya raja menyetujui permintaan sang permaisuri. Keesokan harinya, raja beserta prajuritnya pergi berlayar ke pulau yang dimaksud. Setelah sampai di pulau tersebut, raja segera mencari tempat persembunyian Judada. "Wahai Judada, aku Hongxi. Aku adalah raja di pesisir Laut Singkawang. Keluarlah." Lalu dari dalam gua terdengar suara benda berat bergerak. "Oh manusia lemah, berani-beraninya kalian menginjakan kaki di pulauku. Cepat katakan, apa mau kalian? Atau ku hancurkan kalian semua." "Wahai Judada, penguasa pulau terlarang, dengan kesaktianmu tentunya kau mengetahui apa tujuan kami kemari." "Oh, minta anak, ha? Kau sungguh manusia kecil yang pintar. Kami mendengar kau dapat mengabulkan apapun yang kami minta. Itu sangat mudah bagiku. Tapi tentunya kau tidak mampu memenuhi persyaratan dariku. Jika kau bisa mengabulkan apapun persyaratannya, akan kupenuhi." Lalu Judada mengeluarkan kerang berukuran besar dan diberikan kepada Raja Hongxi. Judada berpesan bahwa kerang ini terbuka pada malam setelah hari raya Imlek. Pada malam itu juga raja dan seluruh rakyatnya harus menyiapkan makanan yang melimpah dan lezat. Hari raya Imlek baru saja selesai. Pada malam ke-15 yang sunyi, terbukalah kerang yang diberikan Judada. Lalu dari dalam kerang mencelah sinar yang sangat menyilaukan mata.
itu terdengar suara "Oe! Oe! Oe!" Muncullah bayi laki-laki yang berkulit putih dan bermuka tampan. Ini menjadi kabar gembira bagi raja, permaisuri, dan seluruh rakyat di negeri itu. Di sisi lain, raja juga tidak lupa menyiapkan makanan untuk Judada. Pada suatu hari, nasib seakan berbalik. Kerajaan ditimpa musibah. Hama-hama menghancurkan tanaman. Ombak bergejolak menggunung kapal nelayan yang akan berlayar. Hal ini berpengaruh pada persediaan makanan yang mulai menipis. Juga berpengaruh pada persembahan makanan untuk Judada. Akhirnya, raja pun memutuskan untuk tetap memberikan persembahan walau dalam jumlah sedikit. Pada malam ke-15 setelah hari raya Imlek yang sederhana, terdengar amukan Judada. Raja segera memerintahkan rakyatnya untuk bersembunyi di Gunung Poteng. Sedangkan raja dan prajuritnya berusaha menghentikan Judada dengan berbagai cara, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya raja dan prajuritnya ikut bersembunyi di Gunung Poteng. Manusia menyedihkan, pengkhianat, kembalikan kerang saktiku, atau hancurkan apapun yang kalian miliki. Melihat ini, raja segera mengumpulkan para penasihatnya. Salah satu para penasihat bercerita asal-usul Judada. Judada adalah raksasa yang takut pada cahaya dan tidak menyukai keributan. Oleh karena itu, ia memilih tinggal di sebuah pulau yang sunyi. Akhirnya, raja pun mencoba sebuah strategi, yaitu dengan mengumpulkan ribuan lampion dan ribuan petasan dari ukuran kecil sampai ke ukuran besar. Mereka juga menyiapkan gendang, simbal, dan gong. Mereka tak lupa menyiapkan 9 replika naga. Malam yang ditunggu pun telah tiba. Raja Wangsi menyedihkan, pengkhianat, muncul kemari, akan kubinasakan kau dan rakyatmu. Cepat kembalikan kerang saktiku. Anak itu adalah milikku. Setelah mendapat komando dari sang raja, ribuan lampion dihidupkan, ribuan petasan dinyalakan, membuat keributan di langit dan di bumi. Mereka juga menabuh gendang, simbal, dan gong dengan sekuat-kuatnya. Melihat ini, Judada menjadi takut dan panik. Akhirnya kembali ke pulau terpencil miliknya. Keesokan harinya, raja beserta rakyatnya membersihkan puing-puing bekas amukan Judada. Raja dan permaisurinya memutuskan untuk tidak membangun istana lagi. Mereka memilih hidup berdampingan dengan rakyat. Nah teman-teman, dari cerita tadi ada beberapa pesan moral yang kita dapatkan. 1. Jangan melakukan perjanjian pada kejahatan, karena akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. 2. Hanya kepada Sang Penciptalah kita menyerahkan diri dan nasib. Demikian kisah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk